Hai, jumpa lagi dengan RN Cinema. Gimana kabarnya? Semoga kalian sekeluarga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul The Careers of Benjamin Button yang diterbitkan pada tahun 2008. Film ini menceritakan seorang anak laki-laki yang lahir dengan kondisi tidak normal, di mana ia lahir sebagai pria berusia 80 tahun. Namun, anehnya seiring berjalannya waktu, ia tumbuh menjadi semakin muda. Jadi penasaran juga nih. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita muda bersama ibunya yang sedang berbaring di rumah sakit. Wanita tua ini bernama Daisy. Merasa waktunya sudah tidak lama lagi, Daisy pun menyuruh anaknya untuk mengambilkan sebuah buku, di mana isi buku tersebut adalah awal dari kisah mengharukan seorang pria yang bernama Benjamin Button. Could you read it to me? Just sound of your voice, darling. My name is Benjamin. Benjamin Button. The boys that we lost in the war might stand and come home again. Kala itu adalah hari di mana Perang Dunia telah berakhir. Seorang pengusaha kaya pemilik pabrik kancing sedang terlihat bahagia. Ketika itu istrinya melahirkan anak pertama mereka. Namun betapa kagetnya pria itu di saat ia melihat anaknya mengalami kelainan genetik, yaitu mengalami penuaan sejak awal ia lahir. Kelainan ini membuat dirinya lahir dengan wajahnya yang keriput, seperti sudah berusia 70 tahun ke atas. Dan kemudian bayi ini mereka beri nama Benjamin Button. Karena malu dengan kondisi bayinya dan ditambah istrinya yang meninggal karena pendarahan saat melahirkan Benjamin, si pengusaha kaya ini pun memutuskan untuk membuang anaknya sendiri dengan meletakkannya tepat di sebuah rumah panti jompo. Kemudian bayi itu ditemukan oleh seorang pengasuh berkebangsaan Afrika Amerika. Pengasuh itu pun memutuskan untuk merawatnya dengan memperkenalkan si bayi kepada semua anggota panti jompo. Dan syukurnya bayi itu mendapat kasih sayang dari semua orang yang ada di sana. 7 tahun kemudian, Benjamin terlihat seperti seorang kakek-kakek berusia 80 tahun. Di mana hal itu bertolak belakang dengan perilakunya yang tentu aja masih seperti seorang bocah yang berusia 7 tahun. Tak hanya penampilannya aja yang tua, struktur tulang di tubuhnya pun mengalami penuaan dini. Ia tidak bisa berjalan yang membuatnya harus menggunakan kursi roda. Namun yang sangat menyedihkan adalah di usianya yang masih muda, seorang Benjamin seringkali merasakan penasaran dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak kecil yang bermain di jalanan, di mana hal itu tidak bisa dirasakannya seperti kebanyakan anak kecil pada umumnya. 2 tahun kemudian, ternyata Benjamin mengalami peningkatan. Perlahan sekarang dia sudah bisa berjalan walaupun masih menggunakan alat bantu. Tapi tetap aja pengasuhnya yang menjadi ibu angkatnya sekarang selalu mengkhawatirkan Benjamin, di mana ia menyayangi Benjamin dengan sepenuh hati. Dan hal itu juga yang membuat Benjamin sangat menyayangi ibu angkatnya ini seperti ibu kandungnya sendiri. Where in God's name have you been? Lord, I was so worried about you. 25 tahun kemudian, tepatnya pada hari Thanksgiving tahun 1930, Benjamin kini sudah bisa berjalan menggunakan satu tongkat yang membuat sang nyonya pemilik patim merasa terkejut. Beliau memperkenalkan Benjamin dengan cucunya yang sangat cantik yang tidak lain adalah Daisy. Dengan selisih usia yang tidak terlalu jauh, Benjamin pun akhirnya merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun dengan kondisinya yang seperti itu, Daisy pun hanya menganggap Benjamin sebagai orang tua yang harus dihormati dan disegani. Seiring berjalannya waktu, perhatian sang ibu angkat pun teralihkan saat dirinya melahirkan seorang bayi. Sehingga sejak saat itu Benjamin menjadi sering merasa cemburu terhadap anak kandung ibu angkatnya itu. Merasa sangat kesepian, suatu hari di panti jompo pun kedatangan anggota baru, seorang nenek-nenek yang pandai bermain piano. Dan ia pun mengajarkan Benjamin cara bermain piano dengan baik. Dan pada orang pada umumnya semua akan menjadi semakin tua. Namun Benjamin justru merasakan hal yang sebaliknya. di mana bulu dan rambutnya perlahan tumbuh di sekujur tubuhnya, diikuti dengan fisik yang semakin prima.
yang akhirnya membuat Benjamin bisa berjalan tanpa bantuan tongkat. Felt pretty good, considering. Saat sedang menikmati lautan, datang seorang kapten kapal yang menawarinya pekerjaan dengan imbalan $2 per hari, dan Benjamin pun menerima tawaran tersebut. Yang akhirnya ia pun bekerja sebagai anggota kapal yang bertugas untuk membersihkan seluruh lantai kapal, di mana sang kapten merasa cukup puas dengan pekerjaan si Benjamin ini. Kapten pun mengajak Benjamin ke sebuah rumah bordil untuk menyenangkan dirinya, dan si kapten mempersilakannya untuk mencicipi satu wanita nakal yang ada di situ. Di mana di saat Benjamin menerima ajakan tersebut, si wanita itu merasa sangat kelelahan karena melihat Benjamin yang memiliki stamina yang tidak sesuai dengan usianya yang mereka anggap sudah tua. How are you tonight, Grandpa? Again. Thank you. No, thank you. Tak diduga ayahnya yang dulu membuangnya ternyata sempat melihat Benjamin di sana, dan kemudian ia mengajak Benjamin pulang. Tampaknya ayahnya merasa peduli kepada Benjamin yang dilantarkannya. That's awfully kind of you, sir. I'm Benjamin. Benjamin. It's a pleasure to know you. I enjoy talking to you. I enjoy drinking with you. Waktu pun terus berlalu, Benjamin harus kehilangan satu persatu sahabat tuanya, dan ketika si nenek yang mengajarinya piano meninggal, ia memutuskan untuk merantau dan mencari jalan hidupnya sendiri. Bertahun-tahun Benjamin ikut berlayar bersama si kapten, hingga suatu ketika terjadi perang pasca Perang Dunia Kedua. Saat itu si kapten dan beberapa krunya pun tewas, sehingga Benjamin memutuskan untuk berhenti dan kembali lagi ke kotanya. Pada waktu itu, tahun 1945, Benjamin telah berusia 26 tahun. Ia pun pulang kembali ke rumah panti jomponya, di mana ibu angkatnya merasa sangat senang sekaligus terkejut ketika melihat Benjamin yang justru terlihat semakin muda dan tampak gagah. Akhirnya Benjamin bertemu kembali dengan Daisy, yang sekarang sudah menjadi seorang gadis cantik. Daisy menceritakan tentang pengalamannya menjadi seorang penari balet, yang kemudian ia menunjukkan tariannya dan mengajak Benjamin untuk enak-enak di malam itu di sebuah hotel. Sex is part of it. Not that I wouldn't like to. I think I just... Namun karena pendirian Benjamin yang tidak ingin melakukan pada Daisy, Daisy pun menjadi insecure sehingga dia pergi meninggalkannya. Everybody else was aging. I was getting younger. Kepulangan Benjamin pun diketahui oleh ayahnya yang sekarang sudah tua dan berjalan memakai satu tongkat. Yang kemudian ayahnya jujur bahwa Benjamin adalah anak kandungnya. Ia pun meminta maaf karena telah membuangnya di waktu Benjamin masih bayi, yang dikala itu Benjamin dianggap seorang monster yang tidak mungkin bisa membuatnya bangga. Yang akhirnya ayahnya nekat melantarkannya karena takut malu dilihat orang-orang. Your mother died giving birth to you. I'm so sorry. I never told you before. I thought you were a monster. I should never have abandoned you. Namun alasan ayahnya mengatakan semua ini adalah untuk mewariskan semua hartanya, termasuk perusahaannya yang mungkin bisa menebus kesalahan ayahnya di masa lalu. Your mother's name was Caroline Murphy. I plan on leaving everything I have to you. Tapi ternyata tidak semudah itu. Benjamin masih sulit untuk menerima alasan ayahnya. Dan kemudian Benjamin pun pulang ke rumah dan menceritakan semuanya kepada ibu angkatnya. Ibunya tampak kesal dengan ayah kandungnya yang seenaknya muncul dan menganggap semuanya baik-baik aja. Tetapi walau bagaimanapun ayahnya lah satu-satunya keluarga Benjamin saat ini, yang kemudian Benjamin pun mengajak ayahnya pergi ke pantai dan menemaninya di masa-masa terakhir hidupnya. Di sana Benjamin mengatakan bahwa kau bisa saja marah dengan takdirmu, tapi pada akhirnya kau harus tetap merelakan semuanya. Dan tak lama setelah itu ayahnya pun meninggal dunia dengan penuh rasa penyesalan. There's a mad dog at the way things went. He'll be buried right next to your mother. Singkat cerita, Benjamin terlihat sedang menonton pertunjukan tari Daisy, di mana sekarang Daisy sudah cukup populer di dunia tari-tarian.
Dan juga tampaknya dia mabuk popularitas sehingga Daisy sering gonta-ganti pasangan yang merupakan pria kaya yang selalu memuaskannya di ranjang. Dan seperti biasa, Benjamin pun hanya bisa terdiam tanpa banyak berkomentar, yang mana dari awal Benjamin memang tidak pernah macam-macam dan tidak banyak mengeluh. Apes nasib Daisy karena 1 tahun dengan gaya hidupnya yang terlalu barbar, dia pun mengalami kecelakaan saat sebuah taksi tak sengaja menabraknya. Dan itu membuat Daisy tidak bisa lagi melanjutkan karir menarinya. Saat Benjamin menjenguknya, Daisy pun begitu terkejut saat melihat penampilan Benjamin yang semakin muda dan tampan. Sehingga Daisy semakin insecure dan mengusir satu-satunya orang yang masih peduli padanya. I'm gonna take you home with me. Don't you understand? I don't want your help. Stay out of my life. Dan karena sekarang Benjamin sudah menerima warisan dari ayahnya pun melanjutkan hidupnya dengan berlayar menggunakan kapal. Dan bertahun-tahun kemudian saat itu sedang dalam musim semi tahun 1962, Benjamin pun memutuskan untuk mengunjungi ibu angkatnya di panti jompo. Tak diduga Benjamin pun bertemu lagi dengan Daisy yang sekarang ia tampak lebih tua, di mana mereka berdua akhirnya resmi pacaran dan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. You haven't said 2 words. I don't want to ruin it. We sailed into the Gulf along the Florida Keys. Good night, Daisy. Mereka pun memutuskan untuk pindah ke rumah baru untuk memulai kehidupan barunya. Namun tak lama dari itu ibu angkat Benjamin pun meninggal. Hingga sekarang Benjamin hanya memiliki Daisy sebagai orang yang disayanginya. Right beside her beloved. Bertahun-tahun pun mereka lewati berdua. Perlahan Daisy pun terlihat semakin berkerut dan menjadi semakin tua. Dan Benjamin justru malah sebaliknya. Ia semakin lama semakin terlihat muda. Hingga pada suatu hari Daisy pun hamil anak pertamanya, di mana hal itu justru membuat Benjamin merasa khawatir dengan fisiknya yang semakin remaja. Bahkan mungkin dalam beberapa tahun lagi ia akan terlihat seperti anak kecil. Dan Benjamin pun merasa dirinya tidak pantas menjadi seorang ayah, yang akhirnya ia meminta Daisy untuk mencari suami baru yang lebih layak untuk mengurus mereka berdua. I don't want to be anybody. Loving you was worth everything to me. Just not sure how to reconcile this. Did you count the toes? Benjamin pun menjual perahu ayahnya dan memberikan semua yang ia punya untuk Daisy dan anaknya. Yang akhirnya ia sendiri pun memutuskan untuk berpetualang ke India untuk menghilangkan rasa sedih dengan apa yang telah terjadi pada hidupnya. Start whenever you want. Feel things you never felt before. Beberapa tahun setelah pertualangannya, Benjamin akhirnya kembali menemu Daisy. Dan lagi-lagi ia membuat Daisy terkejut ketika melihat penampilan Benjamin yang sekarang hampir seumuran dengan anak gadis mereka. She's beautiful. Like a mother. What are you gonna do? I'm staying at the Ponce Train Hotel on the Avenue. Daisy yang ternyata merasa rindu dengan Benjamin, akhirnya ia mendatangi tempat tinggal Benjamin, di mana mereka berdua akhirnya melepas rindunya dengan melakukan enak-enak di malam itu. Dan pada akhirnya setelah hari itu mereka berdua tidak pernah bertemu lagi, yang mana hal tersebut menjadi catatan terakhir yang ditulis oleh Benjamin dalam buku catatan hariannya. 10 tahun kemudian, Daisy pun tiba-tiba ditelepon oleh pengurus panti jompo. Ia menyampaikan bahwa kesehatan mental Benjamin semakin hari semakin memburuk. Karena walaupun fisiknya semakin muda, tetap aja otaknya mengalami penuaan yang membuat Benjamin mengalami penyakit lupa ingatan. Hernandez that Benjamin is one of us. If he needs a place to stay. Dan setelah Daisy mendatanginya, ia terkejut ketika melihat Benjamin yang sekarang tampak seperti seorang bocah berusia 12 tahun. Dan sejak hari itu, Daisy memutuskan untuk memberikan sisa hidupnya untuk mengurus Benjamin, sebagai bukti cintanya kepada Benjamin. Seiring berjalannya waktu, fisik Benjamin pun mengalami kemunduran yang membuatnya terlihat seperti balita. Yang mana Daisy yang semakin tua merawat Benjamin dengan sepenuh hati, seperti perlakuan seorang nenek kepada cucunya sendiri.
Dan pada musim semi tahun 2003, Benjamin pun terlihat sedang digendong oleh Daisy, yang mana akhirnya Benjamin pun menghembuskan nafas terakhirnya dalam kondisi dirinya yang sudah menjadi bayi. Dan film pun tamat dengan ending yang meresahkan, bukan? Penasaran juga sih kok bisa ya si pengarang cerita yang bisa kepikiran untuk buat cerita yang di luar nalar kayak gini. Pusing. Karena udah sampai ending, Mimin sih cuman bisa memetik satu pelajaran dari film ini, yaitu kesabaran. Sabar dengan ending yang menyengsarakan. Sampai ketemu di lain waktu, salam RN Cinema.